Karena kita tidak pernah ingin Islam benturan dengan negara, negara benturan dengan Islam. Contoh yang paling mudah tentu kita anti narkoba. Negara menyediakan ada BNN. Islam mengharamkan curang korupsi. Negara ada KPK. Islam ingin negara ini stabil, nyaman. Negara ada kepolisian yang menjaga kestabilan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Kita ingin umat Islam ini terpelajar yang sangat Indonesia. Jadi religius yang sangat Indonesia, atau kalau populernya disebut nasionalis religius. Karena kita tidak pernah ingin Islam benturan dengan negara, negara benturan dengan Islam. Contoh yang paling mudah tentu kita anti narkoba. Negara menyediakan ada BNN. Islam mengharamkan curang korupsi. Negara ada KPK. Islam ingin negara ini stabil, nyaman. Negara ada kepolisian yang menjaga kestabilan itu. Sehingga ketika kita baca al-muslim man salim al-muslimuna min lisani wa yadi, orang muslim itu siapa? Yang orang lain itu selamat, terbebas dari makarnya dia, dari sikap tidak simpatinya dia, baik yang dilakukan lisan, mulut maupun tangan. Sehingga ketika kita menganjurkan kedamaian, menganjurkan sangat Indonesia, itu selalu tidak pernah kita ini benturan dengan negara. Dan itu yang diinginkan para bapak bangsa, para ulama kita, para guru-guru kita. Sehingga dalam sebuah makalah yang luar biasa, kata Imam Zuhri, kenapa ada sulhul Hudaybiyah, perjanjian dalam Hudaybiyah? Kata Imam Zuhri, dan ini semoga menginspirasi banyak mahasiswa. Syukur-syukur semuanya terinspirasi oleh makalah yang diciptakan atau yang dikatakan oleh Imam Zuhri, yaitu gurunya Imam Malik. Fama futiha fil islami fathun a'zama min Hudaybiyah. Gak ada kemenangan Islam terbesar kayak kemenangan dalam Hudaybiyah. Dulu ketika orang kafir ketemu orang Islam, bawaannya itu perang. Kalau ketemu bawaannya perang tarung. Sehingga dalam perjanjian itu Nabi hanya meminta supaya orang itu nggak usah perang dan mendiskusikan kebenaran secara fair. Kata Imam Zuhri, fatawadu fil hadis wal munaza'ah. Mereka berdebat tanpa tekanan. Falam yatakallam ahadun ya'kilu syai'an minal Islam illa dakhula fihi. Jadi barokahnya damai, barokahnya semuanya damai tanpa tekanan, orang diskusi Islam. Setelah diskusi, siapapun yang berpikir objektif akhirnya tertarik kepada Islam. Tentu dulu misalnya mereka diskusi gimana kalau menyembah berhala yang dari batu dengan menyembah Tuhan Muhammad yang sifat dasarnya itu pencipta langit bumi yang ada sebelum ada langit dan bumi. Dengan perbandingan-perbandingan seperti itu akhirnya mereka tahu tentu Tuhan Muhammad lebih benar, lebih baik. Sehingga artinya kata Imam Zuhri, Islam ini pernah begitu unggul ketika nggak ada perang. Karena ketika nggak ada perang, orang diskusi secara santai, secara rileks, tanpa tekanan, dan pasti yang muncul adalah kebenaran. Sehingga agama ini dibawa oleh satu kebenaran yang nggak perlu ekstrim sebetulnya, karena la ikraha fiddin qad tabayyana rusydu minal ghayy. Artinya untuk mengatakan 2 tambah 2 4 itu nggak perlu perang, karena qad tabayyana rusydu, yang mana yang benar ya jelas, mana yang salah ya jelas.